Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fen. Gimana kabarnya Pak Kun? Alhamdulillah sore ini kabarnya baik, ya meskipun banyak sekali pikiran-pikiran yang mumet, tapi tetap diusahakan dalam kondisi yang baik, Pak Fen. Ya, alhamdulillah kita harus bersyukur Pak Kun. Kalau boleh tahu apa ya sih yang dipikirkan oleh Pak Kunadi? Iya ini Pak Fen, ini mulai kemarin ini saya dikasih beban tugas oleh kepala sekolah ini untuk melakukan pemantauan manajemen kelas yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya, Pak Fen. Pak Kun dikasih tugas ya. Tugas apa Pak Kun? Kalau boleh tahu Pak Kun? Untuk melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen kelas, pembelajaran di kelasnya itu loh. Jadi pemantau ya, pemantau pelaksanaan pembelajaran di kelas itu ya Pak Kun. Iya betul. Memang betul Pak Fen. Mohon maaf Pak Kun, kenapa Pak Kun dengan apa? Jadi pemantau ini Pak Kun nanti? Iya, ini setelah kita lakukan ini ada sekitar 60% pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru-guru saya. Mereka masih menggunakan paradigma lama semua ini Pak Fen. Ini yang bikin saya pusing ini Pak Fen. Sementara kita ini kan dituntut untuk adaptasi dengan dengan pembelajaran yang baru, apalagi permennya ini sudah berubah Pak Fen. Saya malah disodori permen nomor 16 tahun 2022 terkait dengan standar proses itu Pak Fen. Ini yang bikin saya pusing nih. Sementara teman-teman ini masih mengacu pada permen yang lama ini. Iya Pak Kun. Jadi teman-teman dari 60% teman-teman itu masih melakukan pembelajaran dengan paradigma lama lah ya Pak Kun ya. Ya kalau boleh tahu Pak Kun, selama perbincangan nanti ini apa sih yang ingin diharapkan dari Pak Kunadi kepada masalah yang tadi? Iya Pak Fen. Saya kepengen dari 60% ini semuanya berubah menggunakan paradigma baru semua dalam proses kegiatan Pak Fen, mengacu pada permen yang baru itu. Itu yang saya masih pusing, tanya seperti apa itu, bingung saya. Ya, jadi harapan dari Pak Kunadi ya ingin merubah teman-teman yang 60% masih melaksanakan pembelajaran dengan paradigma lama menjadi 100% menjadi paradigma baru, begitu ya Pak Kun? Betul itu Pak Ben. Ini mulai kemarin ini saya berpikir gimana ini caranya ini. Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Kunadi ya, yang pernah terlintas di Pak Kunadi, ingin cara-cara bagaimana biar teman-teman ini menggunakan paradigma baru menjadi 100% yang dari 60%. Iya, sebenarnya sih sudah ada cara Pak Fen. Iya. Gimana Pak? Cara yang pertama, karena ini adalah hal baru, kalau saya sendiri sih tidak bisa menyalahkan teman-teman itu, kenapa mereka masih menggunakan paradigma lama. Kemarin ini sempat terlintas dalam pikiran saya. Berarti sekolah harus memfasilitasi untuk membuat pelatihan, kegiatan pembelajaran ya? Dengan menggunakan paradigma. Iya, sekolah harus memfasilitasi. Ya setidak-tidaknya buat in-house training lah di sekolah untuk memfasilitasi teman-teman yang masih 60% menggunakan paradigma yang lama itu, sehingga mereka bisa berubah menggunakan paradigma baru Pak Fen. Benar. Ya bagus itu Pak Kun. Ya dengan
sekolah memfasilitasi ya untuk melakukan pelatihan. Kira-kira selain cara ini, apakah ada cara lain Pak Kun untuk mengubah Ada, Pak Ben. teman-teman menjadi pembelajaran teman-teman menjadi paradigma baru? Ya, apa Pak Kun? Kira-kira Pak Kun? Ada, ada. Iya. Iya. Kemarin saya juga sudah mulai terlintas itu dengan memaksimalkan pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar. Kan teman-teman semuanya memiliki akun di platform Merdeka Belajar. Ketika saya mencoba untuk membuka di platform Merdeka Belajar di sisi pelatihannya itu ternyata semuanya mengarah pada kegiatan pembelajaran yang paradigma baru semua. Jadi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan mengacu pada paradigma baru dan berpusat pada pengembangan peserta didik, Pak Ben, itu. Nah, benar Pak Kun. Sekarang kita mau belajar apapun, sudah ada platform Merdeka Mengajar. Di sana kita bisa belajar mandiri kan gitu Pak. Ya. Itu lebih bagus Pak Kun. Ya. Nah, dari kedua cara ini mungkin ada cara lagi Pak Kun? Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya Pak Ben, dengan memaksimalkan dua cara itu dulu, saya pikir ketika itu dilakukan akan ada perubahan luar biasa ini untuk guru-guru di sekolah saya. Benar Pak Kun. Ya. Jadi untuk sementara dua cara ini dulu ya Pak Kun. Yang pertama yaitu sekolah harus memfasilitasi teman-teman, memberikan pelatihan lah ya. Terus yang kedua yaitu teman-teman bisa diarahkan memaksimalkan platform Merdeka ya, aplikasi platform Merdeka ya. Menurut Pak Kunadi, ya. Menurut Pak Kunadi yang mana dulu ini yang bisa diterapkan pada teman-teman? Kalau menurut saya, kalau untuk yang pelatihan itu, ini kan kita harus membuat ini mencari waktu luang, karena kan kalau dalam kegiatan di hari-hari yang efektif tidak mungkin guru-guru itu sepertinya untuk diadakan pelatihan itu. Jadi untuk yang pelatihan yang difasilitasi sekolah itu saya pikir ini kita harus mencari waktu kosong sehingga guru-guru betul-betul bisa konsentrasi untuk mengikuti rangkaian pelatihan itu. Kalau menurut saya yang sesegera mungkin untuk bisa dilaksanakan mengubah paradigma guru-guru itu sepertinya kan mereka harus ini ya mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, karena itu kan tidak terikat waktu Pak Ben ya. Betul Pak Kun, betul sekali Pak Kun. Kayaknya memang yang nomor 2 ini lebih cocok dan lebih cepat Pak Kun, karena kan teman-teman punya punya semua ya Android ya. Kalau laptop mungkin beberapa ya Pak, tapi kalau HP Android kan mungkin semuanya sudah punya ya Pak Kun. Iya. Tapi kalau guru-guru kami itu hampir semuanya punya laptop, Pak. Punya laptop, punya Android. Hanya tinggal memaksimalkan saja. Iya. Berarti yang perlu dianukan terlebih dahulu cara yang kedua ya Pak Kun, yaitu memaksimalkan platform Merdeka. Ya gimana caranya Pak Kun? Kira-kira Pak Kun, kalau Pak Kunadi sendiri mungkin ngomong ke teman ya gimana? Apakah diterima atau mungkin Pak Kun, menurut Pak Kun gimana caranya itu untuk biar teman-teman semuanya memaksimalkan platform Merdeka gitu? Iya. Ini saya sudah mulai kemarin itu sudah mulai kontak. Ini kan setiap platform Merdeka Mengajar itu di tingkat kabupaten itu kan ada koordinatornya Pak Ben. Nah ini mulai kemarin saya sudah mulai mengakses ke koordinator itu untuk mendeteksi di sekolah saya itu sudah berapa guru yang memaksimalkan pelatihan itu.
Kira-kira ya Pak Pakun kan sudah caranya itu dengan menghubungi koordinator platform Merdeka di Kabupaten Bondowoso. Selain cara itu mungkin apa lagi Pak Kun? Kita harus ini ya, harus memotivasi ya, harus memotivasi ke guru-guru untuk sesegera mungkin masuk ke platform Merdeka Mengajar, terus kemudian mulai mengikuti pelatihan-pelatihan di situ ya. Ini saya sudah ini Pak, nah, ini sudah mulai terbuka ini. Mulai kemarin saya nggak sempat ini ya, nggak sempat memikirkan itu ya. Kan saya sebenarnya sudah sudah punya pemetaan, saya sudah punya peta kualitas guru-guru saya itu. Saya sudah punya peta itu. Nah, dari hasil pemetaan kasar yang saya lakukan itu, ini kan memang ada beberapa guru yang memang mereka gaptek. Ya meskipun fasilitas punya, laptop punya, Android punya, tetapi itu hanya murni punya-punyaan, tidak dimaksimalkan betul. Ini karena alat mereka sudah punya, ya, alat sudah punya, ini kan tinggal memaksimalkan saja ya sebenarnya. Saya kok ya nggak terpikirkan ini Pak Ben. Ya ini baru sekarang ini buka ini. Yaitu berarti yang harus saya lakukan ini. Ya gimana terus Pak Kun? Ini yang harus saya lakukan ini berarti harus ini ya, harus memetakan ya. Saya kan sebenarnya sudah punya data Pak Ben. Ada berapa guru yang memang butuh pendampingan dan ada berapa guru yang dia bisa mandiri dilepas untuk melakukan pelatihan itu. Berarti guru-guru yang memang sudah memiliki kemampuan IT bagus, terus kemudian sudah pernah mengikuti pelatihan, sudah menjalani pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Berarti nanti saya akan bagi mereka untuk mendampingi teman-teman guru yang lain yang masih gaptek ya. Apa seperti itu ya? Gimana ini ya? Benar itu Pak Kun. Karena apa ya? Katanya Pak Kun memang ada beberapa teman yang sudah jalan ya, ada yang beberapa teman yang masih gaptek ya. Nah, solusinya katanya Pak Kun harus dipetakan ya. Kalau yang gaptek itu mungkin masih diberi pengarahan oleh Pak Kun atau teman-teman yang sudah lancar menggunakan IT. Begitu ya Pak Kun? Iya, betul Pak Ben. Wah, ini sudah mulai lega pikiran saya Pak Ben. Ini tinggal bagaimana saya mulai mempraktekkan ini ya. Nah, iya itu Pak Kun. Jadi Pak Kun dari 60% guru-guru itu menggunakan paradigma lama menjadi paradigma baru, inginnya Pak Kun menjadikan 100%. Yang pertama tadi Pak Kun sekolah harus memfasilitasi dengan menyediakan pelatihan, tetapi itu butuh waktu ya, waktu yang apa namanya, yang senggang ya. Jadi tidak mungkin waktu longgar dan tidak mungkin itu dilaksanakan dalam waktu dekat ya Pak Kun. Mungkin itu digunakan waktu dalam jangka panjangnya ya Pak Kun. Dan yang kedua yaitu memaksimalkan platform Merdeka, dan itu yang kayaknya cocok untuk dalam waktu dekat ini ya Pak Kun ya. Benar Pak Kun? Iya, betul itu Pak Fen, betul. Iya. Oke lah. Mungkin apa Pak Kun? Apa yang didapat dari percakapan sore hari ini Pak Kun? Apakah Pak Kun masih unek-unek lah gitu ya? Terima kasih Pak Fen, ini meskipun hanya beberapa menit kita bicara ini ternyata menghasilkan ini perencanaan yang luar biasa yang membuat pikiran saya ini bisa plong Pak Fen. Saya sangat senang ini. Nah, nanti 1 bulan ke depan akan saya coba untuk praktekkan ke guru-guru di sekolah saya. Nanti sepertinya kita perlu untuk ketemu lagi tatap muka kalau Pak Fen ada waktu nih. Boleh untuk sekali, membicarakan Pak. Hasilnya. Terus kemudian saya juga kepengen konsultasi lagi untuk membicarakan perencanaan ke depan.
agar supaya guru-guru di sekolah saya, terutama saya juga itu bisa menjadi lebih baik lagi nih Pak Pen. Ya, menjadi 100% lah semua ya Pak. Ya. Menggunakan paradigma baru begitu ya, Ya, Pak. betul. Ya, ya Pak Betul. Gun. Saya tunggu. Betul Pak Pen. Saya tunggu pertemuan selanjutnya mungkin 1 bulan lagi dengan Pak Kun menggunakan cara-cara yang tadi ya Pak Kun. Ya. Halo? Ya, betul Pak Pen. Terima kasih atas waktunya Pak Pen. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Kun. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi